bangkit berdiri. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan. Katakan dengan iman, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Beri kemuliaan buat Tuhan, saudara. Haleluya. Sungguh kami sangat bersyukur Tuhan, bahwa sepanjang minggu ini mungkin kami mengalami banyak hal. Mungkin ada hal-hal yang kami anggap baik yang sudah diambil dari hidup kami. Tapi satu hal yang kami tahu, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Itu sebabnya kami dimampukan untuk datang ke tempat ini. Kami masih diberi kesempatan untuk menikmati anugerah Tuhan. Kami diberi kesempatan untuk menikmati pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya lewat semua hal yang kami alami, ada satu kebenaran yang kami yakini, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu tidak tahu setiap jemaat yang datang ke tempat ini membawa pergumulan masing-masing. Tapi yang saya tahu, hamba-Mu tahu Tuhan, bahwa Engkau mengenal setiap hati kami. Engkau menopang kami, Engkau memelihara kami dengan kasih setia-Mu yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiba saatnya kami sudah diberkati dengan pujian penyembahan. Biar pujian penyembahan kami memuliakan Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Kuduskan hati kami, berkati hati kami semuanya, terutama hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan pakai hamba-Mu, jangan ada seorang pun yang sampai melihat kepada hamba-Mu, tapi biar semua melihat hanya kepada salib Kristus yang penuh kuasa yang telah menyelamatkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, dan semua jemaat yang percaya dengan iman, katakan bersama-sama dengan saya, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini Bapak Gembala sedang melayani di GPPS Malang, sudah berangkat sejak kemarin bersama Ibu Gembala, dan saya bersyukur diberi kesempatan untuk menggantikan, untuk melayani firman Tuhan hari ini. Dan saya juga mengucapkan selamat datang kembali untuk Bapak dan Ibu, maaf saya lupa namanya tadi, berserta adik, yang katanya mungkin sudah beberapa puluh tahun yang lalu pernah di gereja ini, dan puji Tuhan hari ini bisa kembali ke tempat ini ya. Semoga nanti bisa bergabung terus bersama kita, beribadah di tempat ini. Amin. Semua siap mendengar firman Tuhan Bapak Ibu? Ya, tanpa berpanjang lebar, saya mau ajak kita buka sama-sama di dalam Lukas pasal yang ke-10. Lukas pasal yang ke-10. Ayat yang ke-10, Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Saya yakin Bapak Ibu semua yang mungkin sudah sejak kecil sudah ikut sekolah minggu, saya percaya kita semua sudah tahu perumpamaan ini. Dan ini salah satu perumpamaan yang mungkin kalau kita baca itu gampang. Dan dari kecil kita sudah diajar perumpamaan ini supaya kita bisa mengasihi orang lain. Dengan tidak memandang suku, mungkin tidak memandang harta, kita berikan yang banyak. Tapi saya kok yakin ya, bahwa perumpamaan ini sebenarnya bukan dimaksudkan tujuannya untuk itu saja, tapi lebih dalam dari itu. Kita akan belajar hari ini sama-sama, bahwa semua perumpamaan yang Yesus katakan, seharusnya mengarahkan kita untuk memuliakan Yesus. Bentuknya lain-lain, tapi semua firman Tuhan, semua kata-kata firman Tuhan, semua perumpamaan yang Yesus katakan, itu kebanyakan tujuannya adalah untuk menunjukkan siapa diri kita dan mengarahkan kita semua kepada
Tuhan Yesus. Kita akan baca sama-sama, saudara. Lukas pasal yang 10. Lukas pasal 10 ayat 25. Judulnya adalah orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Sampai sini stop dulu, saudara. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk beroleh hidup yang kekal?" Saya mau tanya Bapak Ibu, pertanyaannya ini bagus enggak sebenarnya? Bagus. Pertanyaannya ini benar-benar bagus, mulia. Karena apa? Kebanyakan orang, kalau ketemu seorang pendeta, hamba Tuhan, yang ditanya itu bukan bagaimana caranya supaya saya beroleh hidup kekal. Bagaimana supaya cara hidupku ini beroleh hidup yang kekal. Tapi orang ini tanyanya betul. Isi pertanyaannya bagus, saudara. Bagaimana guru supaya aku beroleh hidup yang kekal? Bagus pertanyaannya. Tapi yang jadi soal, pertanyaan ini bukan pengen benar-benar tahu jawabannya. Tapi untuk mencobai Yesus. Untuk mencobai Yesus. Pertanyaannya bagus. Kalau kita ketemu hamba Tuhan biasanya, "Pak, gimana caranya supaya usahaku diberkati Tuhan?" Benar enggak? "Pak, gimana supaya rumah tanggaku dipulihkan?" Benar Bapak Ibu? Kalau kita ketemu hamba Tuhan itu rasanya, "Tuhan itu ngomong apa sih Pak soal keluargaku? Soal pekerjaanku Tuhan ngomong apa?" Yang ditanyakan tuh seringkali kita soal-soal seperti itu terus. Tidak pernah mikirkan, "Pak, bagaimana cara supaya hidupku berkenan di hadapan Tuhan? Bagaimana supaya hidupku ini benar-benar bernilai untuk kekekalan kita?" Tapi yang ditanyakan, "Gimana Pak? Ada nubuatan apa hari ini? Gimana Pak? Ada nubuatan apa untuk hari ini?" "Oh ya, nanti tokomu akan gini. Ada nubuatan apa Pak? Jodohku ya apa?" Yang dicari cuma seperti itu. Pertanyaannya ini bagus. Tapi yang jadi soal adalah motivasi orang ini tanya kepada Tuhan. Untuk mencobai Yesus. Apa yang mau dicobai orang Farisi ini dari Yesus, Bapak Ibu? "Guru, apa yang harus ku berbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Apa tujuan orang Farisi mencobai Yesus melalui pertanyaan ini? Dari dulu kalau saudara Bapak Ibu baca, orang-orang Farisi ini dari dulu itu sudah kayak sniper. Tahu sniper ya Bapak Ibu? Lihat Yesus kemana, dienteng. Ngomong apa ini? Salah ngomong dikit, dar. Kena, jadi alasan untuk nangkep Yesus. Dan Yesus tahu, karena belum waktunya ditangkap. Nanti ada waktunya ditangkap. Apa yang mau dicobai orang Farisi ini kepada Yesus? Orang Farisi ini mau membuktikan bahwa Yesus ini benar-benar pengajar sesat yang melawan hukum Taurat. Karena dia adalah seorang ahli Taurat. Yang bertanya ini adalah seorang ahli Taurat, Bapak Ibu. Jadi begitu Yesus ngomong gini, "Guru, apa yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Terus Yesus ngomong, "Percayalah kepadaku, maka kamu akan selamat." Wah, saat itu juga Yesus langsung ditangkap, dianggap penghujat Allah. Karena belum waktunya, jadi Yesus nggak mau terpancing dengan jawaban itu. Tapi dia ngomong apa, saudara? Ayat berikutnya, ayat 26. Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat?" Dibalik pertanyaannya sama Yesus. Hebat, dibalik pertanyaan sama Yesus. "Apa yang tertulis di dalam hukum Taurat? Apa yang kamu baca di sana?" Namanya ahli Taurat, masa enggak bisa jawab? Jawab, 27. Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu,
Dan yang berikutnya, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Aman, saudara. Begitu Yesus jawab lain dari ini, ditangkap. Tapi karena belum waktunya, Yesus tidak mau ngomong terpancing dengan pertanyaan orang Farisi ini. Dia ngomong sesuai apa yang tertulis dalam hukum Taurat. Ngerti ya Bapak Ibu ya maksudnya ya? Jadi ditanya, guru, aku ini gimana caranya untuk bisa beroleh hidup yang kekal? Nah kalau Yesus jawab, jangan berbuat baik, percaya kepadaku, maka kamu akan selamat. Wah langsung ribut, langsung nggak karu-karuan rencananya. Tapi karena Yesus nggak mungkin rencananya gagal di dunia ini, dia nggak mau terpancing dengan pertanyaan ini. Yesus tetap strict. Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saya mau tanya saudara, kalau ada orang yang benar-benar bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati, bisa mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, dengan akal budi, bisa mengasihi sesamanya seperti dirinya sendiri, bisa beroleh hidup kekal enggak? Yang menjawab bisa, angkat tangan. Yang jawab enggak bisa? Yang bingung? Jawabannya ya bisa lah Bapak Ibu. Kalau seseorang bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh, mengasihi orang lain dengan sungguh-sungguh seperti mengasihi dirinya sendiri, ya masuk surga. Ya masuk surga toh. Kalau bisa taat seperti itu loh. Masuk surga. Kalau enggak bisa masuk surga berarti Yesus jawabannya bohong. Caranya gimana supaya beroleh keselamatan? Ya lakukan hukum Taurat. Yesus kan jawabannya kurang lebih seperti itu toh. Lalu Bapak Ibu mikir, loh ya nggak bisa toh lakukan hukum Taurat masuk surga. Loh berarti Yesus kan bohong barusan. Nah berarti jawabannya bisa. Tapi yang jadi masalah, bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati? Bagaimana kita bisa mengasihi sesama seperti diri kita sendiri? Tidak ada satu orang pun yang bisa. Jangan mengasihi orang yang beda suku. Maaf ya saudara, kadang-kadang kalau ya di dunia ini kan sudah tidak asing lagi istilahnya. Sorry ya Bapak Ibu, saya pun juga jujur kadang-kadang tuh mikir kayak gitu. Kumpul sama orang gini. Padahal dalam hati saya tahu bahwa Tuhan Yesus itu juga mati bukan cuma orang tenggelam, bukan cuma orang dana saudara ya, sorry ya. Bukan rasis, tapi memang Tuhan tuh mau menghancurkan rasis ini melalui kitab suci. Karena orang Yahudi pun lebih parah daripada orang di sekarang ini. Ada orang, ojo gumpul sama orang suku inilah. Lihatanlah di penjaranya Indonesia nih. Namanya tuh mosok ada sih. Sing gini semua kan namanya orang dari suku-suku ini kebanyakan. Lah dibalik aja. Lah kalau di negaramu dulu itu, apa iya isinya orang penjara itu namanya orang-orang sini? Ya orang-orang sana juga toh. Nangkep saudara? Nah, jangankan orang yang bisa mengasihi orang yang berbeda suku. Wong kita di dalam keluarga sendiri loh Bapak Ibu. Di dalam keluarga sendiri. Kita ada saudara, misalkan kita punya saudara 10. Kita mengasihinya pasti ada peleh-pelehnya, benar enggak? Sama saudara kita yang misalkan sering nraktir kita, sering ngajak kita pergi, lebih gini enggak? Tapi sama orang yang sering ngutang sama kita sering keremehkan enggak? Wah, jadi siapa yang bisa mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri? Tidak ada. Makanya orang Farisi ini yang ahli Taurat tadi itu mau menjebak Yesus supaya Yesus tuh kelihatan melawan hukum Taurat. Tidak bisa, saudara. Tolong ditampilkan slide-nya. Yesus itu tidak pernah melawan hukum Taurat yang dari Tuhan. Karena dia sendiri Allah, nggak mungkin dia melawan hukum Allah sendiri.
Ngerti ya Bapak Ibu ya? Yesus tidak mungkin melawan hukum Taurat. Mau dijebak pertanyaan seperti apapun, tidak mungkin Yesus itu melawan hukum Taurat. Tidak mungkin dia ngelek-ngelek no hukum Taurat itu tidak mungkin, saudara. Karena hukum Taurat yang benar datang dari Allah. Tidak mungkin Yesus itu menyerang, melawan, menentang hukum Allah sendiri. Tapi saya mau beritahu kepada kita semua bahwa yang Yesus lawan adalah hukum Taurat yang sudah direndahkan. Berikutnya, saya kasih contoh, saudara. Jadi ini hukum Taurat yang dari Allah, baik saudara, karena ini dari Tuhan, langsung dari Tuhan. Tapi sama ahli-ahli Taurat orang Farisi zaman itu, direndahkan. Hukum Taurat yang direndahkan. Jadi hukum Taurat dari Allah itu di atas, levelnya segini. Sama manusia itu diturunkan menjadi lebih rendah. Saya kasih contoh. Hukum Taurat itu ngomong gini, jangan berzina. Bagus enggak? Bagus. Tapi sama orang Farisi diajarkan, kamu berzina itu kalau sudah bersetubuh secara fisik. Kalau hukum Taurat ini tadi yang kudus, jangan berzina, kemudian diturunkan menjadi jangan berzina secara fisik. Banyak orang bisa melakukan yang sudah direndahkan ini enggak, saudara? Ayo, siapa di sini yang berzina secara fisik? Saya mau tanya. Hampir enggak ada. Hampir enggak ada. Yang selingkuh secara fisik sampai bersetubuh bahwa ini enggak ada toh. Semua baik di gereja ini. Tapi Yesus ngomong, tetapi aku berkata kepadamu, kalau seseorang memandang perempuan, pria memandang perempuan, serta menginginkannya, ia sudah berzina di dalam hati. Jadi hukum Taurat yang sudah direndahkan, melakukannya gampang nggak Bapak Ibu? Wah, gampang toh. Jangan berzina, jangan selingkuh, jangan bawa perempuan ke hotel. Saya nggak pernah, saudara. Saya akan merasa mampu melakukan. Karena apa? Hukumnya sudah diturunkan grade-nya. Tapi kalau Tuhan Yesus ngomong, berzina itu bukan secara fisik aja. Tapi waktu kamu memandang lawan jenis, kemudian bangkit birahimu, bangkit nafsumu, kamu sudah berzina di dalam hati. Kalau yang bawah, gampang melakukannya. Tapi kalau yang atas, melakukannya setengah mati, saudara. Berikutnya, contohnya lagi. Contohnya lagi. Hukum Taurat ngomong gini Bapak Ibu. Jangan membunuh, hukum ke-6. Tapi oleh ahli Taurat direndahkan hukumnya. Jangan membunuh secara fisik lagi. Kalau peraturannya yang sebenarnya isinya jangan membunuh, direndahkan jangan membunuh secara fisik, kita semua bisa lakukan enggak? Bisa lah, apalagi di negara ini dilindungi nyawanya orang. Orang yang takut membunuh masuk penjara. Gampang melakukannya. Siapa di sini ada yang pernah masuk penjara karena membunuh orang? Enggak ada tuh. Gampang melakukannya. Sebagian besar orang bisa melakukan ini. Jangan membunuh secara fisik. Tapi di firman Tuhan yang lain apa? Kalau kamu adalah seorang pembenci saudaramu, maka kamu sudah menjadi seorang pembunuh. Angel enggak saudara? Melakukan hukum Taurat. Bukan angel lagi, modiar kita semua. Kita mungkin enggak bunuh ya Bapak Ibu ya. Mungkin kita enggak bunuh, nusuk orang perutnya sampai mati, berlumuran darah gitu. Tapi firman Tuhan ngomong gini, kalau kamu punya rancangan yang jahat kepada saudaramu, itu sama saja kamu sudah menjadi seorang pembunuh manusia. Siapa yang enggak pernah benci di sini sama temannya, sama saudaranya? Angkat tangan, gantikan saya khotbah.
Kalau hukum Taurat yang sesungguhnya, kita lihat, tidak ada satu orang pun yang bisa melakukan. Tapi kalau hukum Tauratnya diturunkan grade-nya, semua orang akan merasa layak di hadapan Tuhan. Ngerti saudara? Jadi saudara mungkin bukan seorang pembunuh. Saudara mungkin bukan seorang kriminal yang ngeracuni orang di gelas, terus mati sampai orangnya bukan pakai sianida. Tapi begitu kita punya saudara, waduh dia ini beli barang baru terus, wiri terus kita timbul satu rencana jahat. Kita mulai gosipkan dia, mulai iri. Itu bagi Tuhan saudara sudah sama menjadi seorang pembunuh. Makanya saudara ingat ada satu perumpamaan dalam soal ini. Di dalam bagian firman Tuhan yang lain sama-sama di dalam kitab Lukas. Ada dua orang, yang satu ahli Taurat, yang satu orang Farisi, yang satu pemungut cukai. Yang orang Farisi ngomong apa? Tuhan, aku ini bersyukur loh sama kamu. Aku bersyukur aku ini bukan orang yang berlaku kriminal seperti pemungut cukai ini. Aku tidak membunuh, aku tidak mencuri, aku tidak berzina. Aku tidak mencuri uang seperti pemungut cukai ini. Bahkan aku ini memberi persepuluhan dari hasil tanah, bla 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 bla. Aku puasa 2 kali seminggu. Aku berbuat rajin ke bait suci. Tidak seperti pemungut cukai. Yaitu karena hukum Taurat sudah direndahkan Bapak Ibu. Sehingga semua orang kan bisa bermegah kepada Allah. Kalau saya masuk penjara dengan pola pikir ahli Farisi, saya mengunjungi penjara hari ini. Doa yang sama saudara, Tuhan aku bersyukur Tuhan, aku tidak masuk penjara kayak orang ini. Aku bersyukur Tuhan, aku tidak jadi pemerkosa anak kecil. Tuh aku bersyukur Tuhan aku nggak jadi koruptor. Aku bersyukur Tuhan aku malah bisa melayani. Aku bisa khotbah. Aku bersyukur Tuhan, bersyukur. Tidak seperti orang-orang yang lain ini. Tapi orang pemungut cukai yang di sebelahnya, dia cuma ngadep Tuhan. Bahkan ditulis tidak berani menghadap Tuhan. Dia ngomong, Tuhan kasihanilah aku orang berdosa. Dan yang paling mengejutkan saya adalah, Alkitab ngomong, orang ini pulang menjadi orang yang dibenarkan Tuhan. Bukan orang Farisi tadi. Karena apa? Ketika kita melihat kekudusan Tuhan, kita akan langsung tersungkur. Tuhan, aku tidak layak. Aku membutuhkan seorang juru selamat. Aku membutuhkan belas kasihan Tuhan. Nah, saya lanjutkan baca, saudara ya. Ayat yang ke-28. 27, sorry. Tadi sudah dijawab ya. Apa yang tertulis di dalam hukum Taurat? Orang itu tadi jawab, kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Waktu orang Farisi ini, ahli Taurat ini dengar jawabannya Yesus, pasti bingung saudara. Loh, jawabannya enggak seperti yang saya harapkan. Ngerti ya Bapak Ibu ya? Yang diharapkan adalah hukum Musa, hukum Taurat itu salah. Kamu harus percaya kepadaku. Tapi Yesus jawab, kalau kamu mau hidup kekal, turuti hukum Taurat. Karena jawabannya ahli Taurat itu seperti itu. Betul, jawabanmu itu benar. Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, kasihlah Tuhan Allahmu, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri, maka engkau akan hidup. Orang yang mau jebak tadi kaget, loh jawabannya enggak seperti yang saya harapkan. Ternyata Yesus tidak menentang hukum Taurat, tapi malah membenarkan hukum Taurat dan ngomong, kamu kalau melakukan hukum Taurat, kamu akan hidup.
Makanya langsung bingung. Ayat 29. Bingung saudara, dia gak nyangka jawabannya Yesus. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Maksudnya gini, ya aku tahu, aku mengasihi Tuhan, ya jelaslah aku tiap hari ke bait Allah kok. Namanya ahli Taurat, tiap hari aku merenungkan firman Tuhan, tiap hari aku berdoa. Tiap hari aku berdoa, merenungkan firman Tuhan. Tapi soal mengasihi orang lain ini loh, siapa sesamaku untuk membenarkan dirinya. Sehingga dia ada alasan untuk nggak melakukan. Makanya Yesus kasih perumpamaan ayat 30, saudara. Jawab Yesus adalah seorang, ngasih perumpamaan cerita, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Yerusalem ke Yeriko, memang kalau saya baca secara geografis memang jalannya turun. Tapi orang-orang sering mengalegorikan, menjelaskan bahwa oh ini adalah penurunan rohani. Jelas salah saudara. Nanti Yesus juga ada di bagian lain itu Yesus juga turun dari Yerusalem ke Yeriko. Masa Yesus mengalami penurunan rohani? Jelas enggak lah. Bukan begitu cara menafsirkan firman Tuhan. Ayat yang ke-30 lagi. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kalau saya cek dalam bahasa yang lain, merampok di sini itu sama dengan melucuti. Melucuti itu adalah ditelanjangi semuanya. Kalau saya baca orang Yahudi itu, mereka itu sering, kalau orang-orang Yahudi, sering itu menunjukkan status sosialnya dari jubah yang mereka pakai. Dan kalau orang ini jatuh ke dalam tangan penyamun dan sampai ditelanjangi, bisa jadi orang ini sangat cukup kaya. Karena apa? Jubahnya berarti mungkin agak mahal, makanya diambil. Di sini cuma ditulis perampoknya habis-habisan, tapi di dalam bahasa Inggris, strip itu artinya ditelanjangi. Tetapi yang juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Berikutnya, 31. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu juga yang tadi. Imam ini juga orang yang bertugas di dalam bait Allah. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu, ia melihat orang itu tetapi ia melewati dari seberang jalan. Dilewati. 32. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Orang Lewi ini juga dalam konteks ini adalah rewangnya imam tadi Bapak Ibu. Asistennya imam tadi. Datang ke tempat itu, ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya juga dari seberang jalan. Dan saya baca beberapa penafsir tuh ngomong gini, ya mereka kan dari Yerusalem ke Yeriko. Dalam konteks saat itu kan orang imam-imam zaman Yesus itu, setelah mereka melakukan kegiatan di bait Allah, itu selama 2 minggu, dan 2 minggu itu di rumah. Dan kemungkinan diceritakan dalam kasus seperti ini, bahwa orang imam ini lihat orang sekarat tadi itu, menghindar, itu bukan karena dia tidak mau nolong, tapi karena dia takut, kalau aku nyentuh jenazah ini yang kelihatannya sudah sekarat ini, saya akan menjadi najis. Jadi udah jauh-jauh pulang dari Yerusalem, sudah ritual macam-macam, terus ketemu mayatnya orang ini, kalau aku nolong jadi najis, lah aku harus balik lagi ke Yerusalem. Kapan mulainya gitu, mungkin. Kurang lebih seperti itu. Dan ini masuk akal, saudara. Dan seringkali ritual-ritual agama memang justru menjauhkan kita dari belas kasihan, Bapak Ibu.
Benar. Saya pikirkan ini benar gak ya tafsirannya? Betul, saudara. Ritual-ritual agama justru seringkali menjauhkan kita dari belas kasihan kepada orang lain. Kalau kita tidak paham kasih karunia-Nya Tuhan. Waduh, aku nyenggol mayat ini. Aku jadi najis lagi. Harus pentahiran lagi di bait Allah. Makanya di dalam kitab Lukas, saudara, Yesus itu seringkali ngomong, jangan sampai ritual agama itu lebih tinggi dari belas kasihan. Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Orang-orang Farisi ngomong apa? Kamu kok ngawur menyembuhkan orang waktu hari Sabat? Yesus dengan sengaja menyembuhkan orang pada hari Sabat. Padahal di zaman itu, saudara, bahkan sampai sekarang di Israel itu, kalau hari Sabat, hari Sabtu itu, tidak boleh kerja apapun. Kalau ada yang pernah ke Israel itu ada liftnya hotel itu, saudara. Liftnya hotel. Itu kalau hari Sabat, tombol itu tidak bisa berfungsi. Jadi kalau saudara ini nginepnya di hotel lantai 14, ya apes, saudara. Masuk lift, ya harus nunggu. Ting, lantai 2 buka. Karena mencet lift, dianggap kerja. Padahal Allah itu cuma ngomong apa? Kuduskanlah hari Sabat. Tapi sama hukum-hukum Yahudi, diperinci sampai segitu. Bahkan dulu ada perdebatan gini. Boleh enggak kalau hari Sabat itu gendong anak yang nangis? Itu kan sama kayak kerja toh. Akhirnya dirapatkan di dalam agama Yahudi, dirapatkan Bapak Ibu. Oh boleh kalau anaknya nangis digendong, boleh. Ya perkecualian. Lama-lama orang tuh banyak yang ditanyain, saudara. Boleh enggak nih kalau misalkan orang tuaku ini mau makan tak dulang, boleh enggak? Rapat lagi, saudara. Oh boleh, hari Sabat boleh dulang orang tuanya. Makanya hukumnya itu sampai searat-arat. Enggak boleh ini, jadi mau ngapain tuh, boleh enggak ya. Banyak, saudara. Padahal hukum hari Sabat itu tujuannya, supaya manusia benar-benar bisa menikmati Tuhan di tengah-tengah segala kesibukannya bekerja. Cuma itu tok. Makanya Yesus ngomong, loh, aku nih salahnya di mana nyembuhkan orang di hari Sabat. Justru hari Sabat ini untuk manusia bisa menikmati Allah. Itu luar biasanya. Jadi saudara hati-hati, kalau baca Alkitab, ini sekedar pengetahuan. Waktu Yesus melanggar hukum Taurat itu, saudara harus lihat konteksnya. Ini yang dilawan itu apa? Hukum Allah yang sungguh-sungguh, atau hukum-hukum yang sudah dimodifikasi sama manusia. Oke? Berikutnya, ayat 33. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepada orang yang tadi mengalami musibah itu, lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Yesus tanya, saudara. Kita kembali ke dalam ayat yang 34. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya.
Ini juga yang lucu, ada yang menafsirkan ini agak nyeleneh. Oh, minyak itu bicara urapan Roh Kudus, anggur itu adalah pengorbanan Kristus, darah Yesus dan lain-lain. Ya, bukan gitu cara membacanya, Saudara. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Ini luar biasa, Saudara. Saya mau jelaskan dulu. Orang Samaria ini, dia membalut luka-lukanya, orang yang tadi kena masalah ini, kena musibah ini, dibawa ke keledainya, dan dibawa ke tempat penginapan. Di sana dirawat, dan dia ngomong gini, ini loh ada uang 2 dinar, 2 dinar itu cukup besar, Saudara ya. Karena upah orang bekerja saat itu adalah 1 dinar 1 hari. Anggap 2 hari kerja dititipkan uang di sana. Rawatan dia, waktu aku kembali, kalau kamu belanjanya lebih dari 2 dinar, nanti tak ganti. Ini luar biasa, Saudara. Karena apa? Kalau seandainya cuma ditolong tok, cuma ditolong, dirawat, dititipkan ke penginapan. Kan yang orang tadi kena masalah itu sudah nggak punya harta apa-apa, Saudara. Dan dalam kondisi saat itu, kalau orang itu ditemukan di tengah jalan, dirawat, kemudian nggak ada yang bayari lagi. Nggak mungkin toh pemilik penginapannya mau repot. Benar nggak? Yang dilakukan apa? Dijadikan budak. Ini yang terjadi saat itu. Kalau cuma dititipkan ke orang itu, tapi nggak dijamin apa-apa, orang itu habis sembuh kena perampokan tadi, dititipkan orang dan nggak bisa bayar, habis lolos dari perampokan tadi, dijadikan budak. Jadi lolos dari mulut singa, masuk ke mulut buaya. Tapi orang Samaria yang dicontohkan Yesus ini luar biasa. Dia nitipkan uang. Nanti kalau ini uangnya kurang, tak tempui waktu aku balik. Nggak usah khawatir, pasti tak tempui. Menyelamatkannya nggak tanggung-tanggung, saudara. Dan berikutnya, Yesus ngomong begini, pertanyaan yang paling tajam dari Yesus. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Yang menarik, saudara, jawabannya ini 37. Jawab orang itu, ya orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepada orang ahli Taurat ini, pergilah, perbuatlah demikian. Kalau saudara nggak merenungkan bagian ini, saudara kan mungkin melihat, ya jawabannya biasa. Tapi kalau saudara lihat, jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kalau saudara amati, dia tidak mau nyebut orang Samaria. Benar enggak? Kalau saya diceritai pertanyaan seperti itu, ada cerita, saya nggak pernah tahu urusan dengan suku-suku lain gitu. Saya tinggal jawab, Yesus tanya sama saya, Yohanes, menurut kamu dari cerita ini, siapa sih orang yang menjadi sesama dari orang yang tadi terluka tadi? Ya orang Samaria, Yesus. Itu kalau saya saudara biasa. Tapi berhubung ahli Taurat ini orang Yahudi. Gak mau terlontar dari mulutnya itu orang Samaria. Nangkep sampai sini saudara. Ada apa? Di balik dia tidak mau ngomong orang Samaria. Dan Yesus kok ya kasih contohnya orang Samaria. Itu loh anehnya. Jadi kan ada satu masalah besar di sini. Orang Yahudi dan orang Samaria benar-benar bermusuhan. Benar-benar saling mengutuk. Benar-benar tidak ada komunikasi, Bapak Ibu.
Makanya Yesus tuh langsung nunjukkan ke mukanya orang ahli Taurat ini loh. Ini loh, kamu kalau mau lakukan hukum Taurat, ini loh. Ini loh. Kamu orang yang beda suku aja. Nyebut sukunya apa itu aja nggak mau. Apalagi mau mengasihi. Waktu saya baca ini, waduh, gila. Contohnya orang Samaria dan Yesus ini cuma perumpamaan loh Bapak Ibu. Cuma perumpamaan, ada orang Samaria ini baik. Yesus tanya, siapa yang sudah baik ini? Ya orang yang sudah menolong. Gak mau nyebut orang Samaria Bapak Ibu. Saking ada dendam keturunan memang. Dan saya mau tunjukkan, saya cerita sedikit saudara untuk pengetahuan kita. Ada petanya saya posting di slide peta. Petanya ini, petanya Israel zaman dulu, waktu zaman raja-raja. Samaria itu bagian utara, Samaria bagian utara, Yudea itu bagian selatan Bapak Ibu. Nah, waktu sekitar tahun, saya lupa tahunnya, pokoknya beberapa ratus tahun sebelum kedatangan Yesus, sebelum zaman Yesus, kerajaan Samaria ini, yang utara, kerajaan Israel kan dulu satu tapi terpecah, kerajaan Samaria dan Yudea terpecah. Jadi punya raja Israel yang utara, punya raja Israel yang selatan. Namanya Raja Yehuda, yang atas Raja Israel. Dan waktu beberapa tahun yang lalu, kapan lalu, sebelum zaman Yesus, itu ada bangsa Asyur penjajah, itu menyerang bagian utara. Bagian utara ini diserang. Bangsa-bangsanya yang masih muda, yang kelihatan perkasa, warga-warganya Israel yang masih perkasa, itu ditawan, diangkut ke pembuangan. Diangkut ke pembuangan, saudara. Dan di sana tinggal disisakan orang-orang yang nggak berguna, yang melarat, yang miskin, yang nggak punya uang, yang mungkin sudah sakit-sakitan, sudah tua, ada yang mungkin, ya pokoknya istilahnya ditinggal, yang nggak berguna. Dan Raja Asyur yang menjajah tadi, dia juga naruh warganya di Samaria, di Israel yang utara. Biasa kalau kita menjajah sesuatu, kita pasti akan kirim warga juga ke sana. Karena sebagai tanda bahwa tanah itu sudah kita kuasai. Nah akhirnya orang-orang Israel yang sudah ditinggal tadi, kan bercampur dengan bangsa lain. Nah bangsa-bangsa yang tadi, bangsa Asyur tadi datang, itu kan mereka menyembah ilah-ilah lain. Betul? Dan waktu sampai di Israel, mereka tuh mengalami apes. Ada masalah, bencana, dan lain-lain. Akhirnya mereka ngomong sama orang Israel di sana, tolong ajari kami berdoa kepada Allah negara ini, maksudnya Allah Yahweh. Supaya kita nggak apes terus, ajari kami berdoa kepada Allah Yahweh. Jadi di satu waktu mereka beribadah kepada Allah Yahweh, di satu waktu dia juga tetap beribadah kepada Allah-Allahnya bangsa Asyur. Jadi di sana ada percampuran agama. Kawin campur, agama juga campur. Dan karena mereka agamanya juga campur, otomatis perjanjian lama mereka nggak terima sepenuhnya Bapak Ibu. Mereka bikin aturan sendiri, mereka cuma terima perjanjian lama hukum Taurat itu sebagian. Nah bahkan mereka sendiri kalau orang Israel semua sudah sepakat bahwa rumah suci ada di kota Yerusalem. Dan orang Samaria ini membentuk satu tempat ibadah sendiri namanya Gunung Gerizim. Gunung Gerizim. Itu mereka beribadah otomatis juga menentang hukum-hukum Taurat pada umumnya. Dan singkat cerita dari sejak zaman itu, orang Yahudi dan orang Samaria itu sama-sama saling merasa pemelihara hukum Taurat. Makanya musuhan setengah mati. Dan makanya Yesus pun dalam bagian ayat Alkitab yang lain juga pernah diolok-olok oleh ahli Taurat. Bahwa Yesus ini adalah orang Samaria dan kerasukan setan. Pernah baca Bapak Ibu?
Kalau nggak percaya coba saya tunjukkan dulu. Supaya kita lihat benar-benar kacau ini. Saya cari ayatnya sebentar. Mungkin bisa bantu yang pakai Alkitab handphone. Orang Samaria, diketik aja kerasukan Samaria, kerasukan setan gitu. Ada yang bisa bantu? Orang Samaria kerasukan setan gitu aja. Kalau nggak ketemu nggak apa-apa wes. Jadi orang-orang Samaria itu di mata orang-orang Yahudi, saudara, itu seperti bangsa yang rendah, yang benar-benar dimusuhi habis-habisan. Makanya saudara bisa lihat enggak kebenciannya ahli Taurat yang tadi menanyai sama Yesus. Waduh, orang ini udah enggak, Yesus ini udah nggak bisa dijebak, ngasih contoh kok ya orang Samaria, terus yang diceritakan nggak nolong orang ini juga imam dan ahli Taurat orang Lewi. Terakhir masih tanya lagi Yesus ini, siapa yang telah menjadi sesama dari orang yang kena musibah ini? Oh iya, orang yang menunjukkan belas kasihan yang nggak mau ngomong itu orang Samaria. Begitu najis bagi mereka. Makanya Yesus ngomong, Yesus pernah diolok-olok, kamu ini orang Samaria dan kerasukan setan. Berapa? Yohanes 8 ayat 48. Tolong dibuka sedikit. Saya mau buktikan aja. Nah, kalau saudara baca di ayat-ayat sebelumnya, Yesus sedang menjelaskan soal jati dirinya, siapa dulu pernah ada, dia menunjukkan bahwa dia ini adalah datang dari Allah, diutus Allah, membawa keselamatan, juru selamat, dan sebagainya. Dan di ayat yang 8, ayat 48 ini, orang-orang Yahudi menjawab Yesus, bukankah benar kalau kami katakan bahwa engkau orang Samaria dan kerasukan setan? Ini lebih parah daripada olok-oloknya misalkan orang Tangerang sama orang Wana, saudara. Bahkan kalau orang-orang yang misalkan di, maaf ya, di misalkan tempat-tempat yang dulu waktu saya kecil gitu, kadang-kadang kan di lokno, Cino gitu, singkek gitu kan. Ini lebih parah, saudara. Jadi olok-olokannya ini, engkau orang Samaria dan kerasukan setan. Saya nggak tahu, saya nggak hidup di sana, jadi nggak bisa mendramatisir lagi lebih dalam kepada kita semua, karena saya nggak hidup di sana. Tapi kalau saudara perhatikan, saudara renungkan baik-baik, bahwa ada kebencian orang Yahudi terhadap bangsa Samaria. Makanya waktu Rasul Paulus juga pertama kali diutus kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Orang Yahudi itu semua geleng-geleng. Loh. Ternyata Tuhan itu gak cuma mengasihi bangsa Yahudi, tapi juga bangsa-bangsa lain. Loh, gak salah tah? Gak bahaya tah? Gak salah tah ini? Ada satu kebencian yang luar biasa. Dan ini yang Tuhan Yesus mau ngomong. Ini loh, kalau kamu lakukan, mau hidup kekal, karena kamu mengandalkan hukum Tauratmu. Ini loh, ngacau ini loh. Kamu ngomong sama orang Samaria aja gak mau nyebut bangsanya apa. Ngaca ini loh. Renungan baik-baik saudara. Kalau Tuhan memberlakukan hukum Taurat seperti ini ketat kepada kita sampai sekarang, tidak ada satupun orang yang bisa selamat. Karena kita mengasihi itu, waduh, gak ada orang mengasihi dengan tulus itu, saudara. Kita akan lebih mengasihi orang, lebih menerima seseorang, kalau orang itu lebih banyak menguntungkan kita. Benar enggak? Ngaca ini loh, kalau kamu mau hidup melalui perbuatan baikmu, ada kaca ini loh, kaca hukum Taurat. Kamu bisa tak mengasihi seperti orang di dalam perumpamaan ini.
Kamu nyebut sukunya aja nggak mau, apalagi kamu mau memberikan hartamu. Omong kosong. Itu nampar mulut pipinya ahli Taurat itu. Ngaca ini loh, kamu nggak bisa. Itu ibarat Yesus pernah ngomong, saya tuh gak tulis renungan di sana itu, di warta. Yesus ngomong, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang berdosa. Itu seperti kita sekarang. Kalau dokter, kita di depan dokter merasa sehat. Dokter ngomong apa? Cek lab. Wah, aku enggak pernah kolesterol, enggak pernah makan aneh-aneh. Cek lab. Tapi kalau kita sudah tahu, saya sedang sakit. Dokter kasih obat, kasih pertolongan. Kalau ada seorang ahli Taurat, saudara, kalau kita orang yang saat ini merasa benar, Yesus ngomong, cek kepada hukum Taurat, seberapa rusaknya dirimu. Cek kekudusanmu dengan hukum Taurat. Jangan cek dengan orang berdosa lainnya. Ini loh kaca, hukum Taurat. Tapi dengan orang-orang yang berdosa, yang memang dikucilkan saat itu. Orang perempuan berzina, pemungut cukai, orang yang dianggap najis. Yesus itu tidak pernah sekalipun keluar dari mulutnya. Cek hukum Taurat, tidak pernah. Tapi dia langsung memberikan hidupnya untuk mereka. Kepada orang Farisi ahli Taurat, dia ngomong, cek hukum Taurat. Ngaca sama hukum Taurat. Tapi kepada orang yang merasa dirinya berdosa, dia memberikan hidupnya. Jadi, waktu kita beribadah, jangan pernah kita datang kepada Tuhan dengan rasa yang layak. Tapi kita datang kepada Tuhan. Tuhan, aku nih di hadapan kekudusan-Mu seharusnya aku mati. Tapi karena belas kasihan Tuhan, aku boleh datang ke hadapan Tuhan dengan keberanian. Makanya seharusnya firman Tuhan yang benar, setiap kali disampaikan, itu bukan membuat kita semakin bangga di hadapan Tuhan, tapi membuat kita semakin rendah hati. Bahwa saya mungkin kelihatannya orang rumahan, tapi kadang-kadang saya jahat lebih beribu-ribu kali lipat daripada orang yang membunuh sesamanya. Sehingga kalau saya hari ini bisa dipakai Tuhan, saya bisa melayani. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Masih dikasih bonus menikmati berkat-berkat yang Tuhan sediakan. Aduh, luar biasa. Kenapa kita seringkali nggak bisa bersyukur Bapak Ibu? Karena kita pikir kita yang pantas terima semuanya itu. Ya udah pantas lah Tuhan, aku sudah lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Ya pantas lah aku terima berkat-Mu. Makanya kita sering ngomel waktu kita menghadapi masalah, kita akan sering ngomel. Tuhan, aku lah wes rajin ke gereja toh. Kenapa Tuhan biarkan? Saya pernah mengalami satu peristiwa yang cukup menggoncang dalam diri saya. Saya sudah ngerti banyak firman Tuhan, saya ngerti firman Tuhan ini saudara. Tapi saya masih tetap berdoa di hadapan Tuhan, saya ngomong gini. Tuhan, aku nih pelayanan enggak pernah aneh-aneh loh Tuhan. Aku nih enggak pernah motivasi macam-macam. Mosok aku nih enggak boleh sing ngincip mujizat satu tok. Mosok aku enggak boleh menikmati mengecap berkat sedikit pun. Seperti di dalam Mazmur 73. Aku iri kepada orang-orang yang, waduh, nggak tahu firman Tuhan, hidupnya nggak karu-karuan, kok kayaknya hidup itu lempeng, luancar. Saya ngerti firman ini, saudara. Beberapa waktu lalu saya masih ngomong, Tuhan, aku ini kan nggak macam-macam, kenapa sekecap mujizat aku nggak bisa? Sekecap mujizat aku nggak boleh. Dan saya diingatkan, loh, kamu ini selama ini melayani Tuhan itu untuk apa? Kamu masih bisa ngomel seperti itu dan ngungkit-ngungkit perbuatanmu. Selama ini kamu bilang motivasimu benar. Buktinya ketika kamu mengalami persoalan, kamu ungkit-ungkit semua. Berarti kan selama ini saya melayani Tuhan, motivasinya supaya apa, saudara? Supaya kalau saya ada masalah, boleh ngecap mujizatnya Tuhan, benar enggak?
Tapi waktu itu Tuhan siram saya seperti hati yang panas itu disiram air dingin. Saya diingatkan bahwa kalau kamu masih bisa ngomel hari ini, dan kamu ingat firman Tuhan, itu artinya tandanya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jadi bersyukur saudara, kalau saudara masih bisa ngomel sama Tuhan, Tuhan akan tegur saudara dan akan menenangkan saudara dengan sungguh-sungguh. Dan ini belum inti khotbah saya, saudara. Saya mau tunjukkan satu hal yang terakhir. Bahwa ini kelihatannya orang Samaria ini begitu luar biasa. Dikasih perumpamaan dari Yesus. Kita akan kagum dengan orang Samaria ini, saudara. Tapi saya mau beritahu kepada kita semua, yang mungkin hari ini berbeban berat. Orang Samaria ini nggak ada apa-apanya dibanding apa yang telah Yesus lakukan. Apa yang Yesus ceritakan tentang orang Samaria ini, saudara? Tidak ada apa-apanya dibanding yang dia lakukan sendiri untuk kita. Saya ajak buka sama-sama kita di dalam Efesus pasal yang kedua, ayat 1 sampai 10. Waktu Yesus nyatakan perumpamaan ini, dia memang secara tulisan, secara konteks, dia tidak sedang waktu itu secara eksplisit mengatakan bahwa aku ini adalah orang yang lebih dari orang Samaria, saudara. Tapi kalau saudara lihat narasinya di dalam kitab Lukas, Yesus adalah orang yang jauh lebih mengasihi kita dibandingkan orang Samaria dalam perumpamaan itu, saudara. Ini seharusnya berita, kabar baik yang menggetarkan hati setiap kita. Kalau hari ini saudara bilang Tuhan itu jahat, hari ini saya mau sampaikan bahwa Tuhan itu jauh lebih dari orang Samaria yang di dalam perumpamaan Yesus tadi. Yesus itu jauh lebih mengasihi kita, saudara. Kalau saudara dengar perumpamaan orang Samaria tadi, wih luar biasa orang Samaria ini. Saya mau beritahu kepada kita semua, bahwa Yesus jauh lebih mengasihi kita dibandingkan orang Samaria mengasihi korban yang dirampok itu. Amin, saudara. Saya mau baca untuk kita semua. Efesus 2 ayat yang pertama. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Ayat 2. Karena kamu hidup di dalamnya, karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami, maksudnya para rasul, Paulus yang menulis ayat ini, semua juga terhitung di antara mereka, orang-orang berdosa. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Kalau Yesus, orang Samaria tadi menolong orang yang ketemu di jalan, tidak kenal, saudara. Netral. Dia tidak tahu ini orang dari mana, latar belakangnya seperti apa. Tidak kenal, saudara. Netral. Itu aja kita kalau dia nolong kita anggap, wah luar biasa. Tapi Yesus, saudara, dia sudah berikan banyak hal untuk kita. Dan kita ini bukan orang yang cuma sekarat, tapi mati di dalam dosa. Dan kita bukan orang yang Yesus gak kenal, saudara. Kita bukan siapa-siapanya Yesus, lebih dari itu. Bukan Yesus gak kenal, bahkan kita adalah musuh-musuhnya Yesus. Tidak ada apa-apanya orang Samaria dibandingkan Yesus, saudara. Yesus menolong kita yang dulu adalah orang yang memberontak kepada dia. Kalau kita cuma menolong orang yang kita nggak kenal, netral, biasa. Tapi Yesus, saudara, luar biasa. Dia menolong orang yang dulunya memusuhi dia. Bahkan dia juga menolong orang-orang yang menyalibkan dia, yang menganiaya dia.
Nggak ada apa-apanya orang Samaria dibanding Yesus, saudara. Ayat yang kedua, saya bacakan lagi. Ayat yang ketiga. Yang kalimat terakhir. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai. Bukan harus ditolong Bapak Ibu, tapi harus dimurkai. Kalau orang Samaria tadi menolong orang yang harus ditolong memang. Kalau kita tidak ada kelayakan sama sekali untuk ditolong Bapak Ibu. Kita cuma harusnya dibuang, dibakar di neraka. Tapi justru karena Yesus lebih dari orang Samaria itu. Dia melihat kita dan tergerak oleh belas kasihan. Orang yang memusuhi dia malah mau tolong, memberikan hidupnya untuk kita. Dan kalau orang Samaria tadi memberikan uangnya kepada pemilik penginapan, Yesus bukan cuma berikan berkatnya untuk kita, tapi dia berikan nyawanya untuk kita semua. Amin. Dan kalau Yesus bukan cuma menyelamatkan kita, orang Samaria tadi bukan cuma menjamin hidup orang yang sakit tadi itu 1-2 hari, tapi menjamin selama-lamanya dengan uang. Yesus menjamin kita semuanya dengan nyawanya sendiri. Bahkan waktu kita hidup, dia masih tinggal dalam hidup kita. Menganugerahkan dengan Roh Kudus. Karena apa? Kalau kita cuma diselamatkan, seperti orang Samaria tadi, dia cuma menyelamatkan orang itu, nggak menjamin. Kalau dia nggak bisa bayar uangnya, penginapan, dia akan jadi budak. Demikian juga Yesus, jauh lebih dari orang Samaria itu. Dia menjamin dengan hidupnya, sehingga kita tidak bisa dibeli, jatuh ke tangan orang yang lain. Kalau Yesus cuma menyelamatkan kita dari dosa, dihidupkan, terus ditinggal, saudara. Nggak lama kita akan jadi budaknya dosa yang lain lagi. Nggak lama kita juga akan binasa seperti orang berdosa lainnya. Tapi karena Yesus jauh melampaui orang Samaria, dia bukan cuma memberikan keselamatan pertolongan yang sesaat, tapi dia memberikan hidupnya luar biasa. Mati di atas kayu salib. Sehingga kita ini diterima sebagai orang yang benar di hadapan Tuhan. Bukan karena kita yang benar, tapi semua yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Jadi waktu saya beribadah hari ini, terus Tuhan ngomong, Yohanes, ibadahmu bagus. Itu bukan karena benar-benar ibadah saya yang bagus, saudara. Karena apa yang Yesus lakukan untuk kita, itu diperhitungkan juga kepada kita. Sehingga yang Bapa lihat kepada Yesus, itu juga dia lihat kepada kita. Karena kebenaran Yesus itu dilimpahkan juga dalam hidup kita. Sehingga kalau kita dipakai Tuhan, bukan kita yang sombong, saudara. Tapi karena hidup Yesus itu di depan kita, sehingga Bapa itu melihat Yesus, kita di belakangnya. Dan Bapa itu berkenan kepada kita. Jadi kasih karunia Tuhan itu benar-benar bukan yang kita mengusahakan. Karena kita seharusnya cuma tinggal digeletak, dimurkai. Tapi karena Tuhan Yesus yang jauh lebih baik dari orang Samaria, melihat kita dengan penuh belas kasihan. Dan kalau hari ini saya tidak tahu, saya sudah teriak-teriak begini. Kalau saudara dalam pergumulan, saya percaya ketika saudara dalam pergumulan dan merasa Tuhan itu sudah tidak lagi baik kepada saya, kok dibiarkan aku mengalami seperti ini? Dengan kasih Kristus saya mau mengingatkan bahwa Tuhan itu bukan cuma baik, tapi dia sudah memberikan nyawanya untuk kita semua. Saya mau tanya saudara, apa yang lebih baik daripada nyawanya Yesus? Uang? Gak ada. Dia kalau mau pulihkan keadaan kita, saya mau tanya. Kalau hari ini saudara butuh uang 1 miliar,
Dia bisa ngasih enggak? Bisa, sudah. Tapi dia sudah berikan lebih dari sekedar 1 miliar, 1 triliun. Dia memberikan hidupnya sendiri untuk kita. Dan kalau saudara meragukan kebaikannya, hanya karena saudara tidak bisa menerima 1 miliar dari mujizatnya, saya nggak tahu harus ngomong seperti apa, saudara. Tapi percayalah, kalau nyawanya sudah diberikan, 1 miliar sebenarnya bisa. Tapi poin saya adalah, kalau dia sudah memberikan yang terbaik nyawanya sendiri untuk kita, kenapa kita masih meragukan kebaikannya? Hanya karena tidak memberikan 1 miliar. Saya ulang sekali lagi, saudara. Kalau saya punya anak, saya sudah kasih nyawa saya sendiri kepada anak saya. Apakah masih pantas kita sebagai anak meragukan kebaikannya Bapak kita di surga, hanya karena dia tidak memulihkan keadaan kita sekarang? Tidak pantas, saudara. Saya nggak menjanjikan bahwa pulang dari tempat ini masalah saudara dipulihkan. Tapi saya cuma mau menyampaikan hal sederhana. Kalaupun masalah saudara hari ini tidak dipulihkan, percayalah dia tetap baik, karena dia sudah memberikan nyawanya. Kalau saudara baca orang Samaria ini baik, Yesus jauh lebih baik. Sehingga mungkin pulang hari ini masalah saudara tetap menghadapi orang-orang yang sama, keadaan tidak berubah. Tapi yang saya yakin kalau Roh Kudus bekerja dalam hidup saudara, saudara akan kembali, ya Tuhan itu baik dalam hidup saya. Amin, saudara. Saya tidak tahu masalah kita semua apa, tapi percayalah, kalau Tuhan sudah berikan nyawanya untuk kita semua, tidak mungkin dia tinggalkan kita. Bulan ini kita mulai memasuki Paskah, saudara. Jumat Agung. Dan bulan-bulan ini seharusnya kita lebih mengingat lagi betapa besar kasih dari orang yang dianggap orang Samaria itu tadi. Sudah mengasihi kita luar biasa. Saya undang pemain musik untuk naik ke atas. Oke, Bapak kau setia. Mungkin hari ini saudara ada